Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Iva bersama saya Imam Farid. Di video kali ini kita akan lanjut ke bagian ketiga tentang variabel dan tipe data. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian 3, yaitu adalah variabel dan tipe data. Nah, di sini kita sudah akan mulai mengenali variabel yang ada di Java dan tipe data yang ada di Java. Oke, langsung saja kita lihat apa-apa saja di dalam materi ini yang akan dibahas. Untuk bagian 3, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu adalah deklarasi variabel, aturan penamaan variabel, tipe data primitif, dan tipe data komposit. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, ini dari Bang Iva di masa depan. Ya, sebenarnya ada yang kurang satu di bagian ini, yaitu adalah konstanta. Jadi kita akan membahas yang terakhir yaitu konstanta ya. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama yaitu adalah deklarasi variabel. Nah, yang pertama yaitu adalah deklarasi variabel. Nah, jadi apa sih itu variabel gitu ya? Jadi variabel itu di dalam komputer yaitu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan atau menampung sebuah data. Nah, jadi contohnya itu teman-teman bisa lihat di slide. Di sini tuh ada gelas A dan gelas B. Kalau di dalam gelas A itu ada air dan gelas B ada teh, yang mana gelas itu adalah tipe variabelnya atau tipe datanya sebenarnya. Nanti kita akan bahas tipe data dalam Java itu apa-apa saja. Dan juga nama variabel itu adalah A dan B-nya. Jadi gelas A dan gelas B. Nah, itu namanya gitu kan. Dan isi variabelnya itu adalah air dan teh. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal masih bingung nggak masalah, nanti kita akan lebih lihat lagi di bagian pas ngodingnya, jadi biar jelas gimana sih variabel itu sebenarnya dalam pemrograman gitu ya. Oke, kita langsung aja lanjut dulu. Nah, jadi bagaimana deklarasi variabel itu ya, nih kan? Jadi kita nih deklarasi itu sebenarnya kita memberikan perintah agar komputer itu menyediakan variabel untuk kita gunakan. Kita minta sih ke komputer untuk menyediakan sebuah variabel yang mana kita bisa gunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada dalam slide-nya. Di sini tuh ada kotak lagi ya. Ini tadi gelas ini kotak. Kotak yang mana isinya itu namanya itu INTA dan INTB. Nah, dan di dalamnya ini ada angka 100 untuk yang INTA dan angka 999 untuk yang B. Nah, jadi mungkin teman-teman coba simpulkan sendiri yang mana sih isinya, yang mana nama variabelnya, terus tipenya apa gitu ya kan. Berdasarkan gambar ini kita bisa simpulkan kalau int merupakan tipenya, tipe variabel. Nah, kenapa int? Ya karena int itu dalam pemrograman dia itu adalah tipe data yang menyimpan sebuah bilangan bulat. Nah, jadi karena kita nyimpan sebuah angka 100 dan 999, ya kita menggunakan tipe data int. Nah, jadi namanya apa gitu kan? Namanya ada A dan B. Jadi A dan B ini adalah nama variabel kita. Nah, terus isinya? Ya isinya adalah angka 100 dan angka 999. Nah, inilah isi variabel. Nah, jadi ya ini kan tadi kan kita contoh gelas. Sekarang kita coba contoh yang salah satu tipe data yang digunakan di dalam variabel ini gitu. Salah satunya integer atau int. Nah, sebenarnya ada dua cara dalam mendeklarasikan variabel, yaitu yang pertama itu adalah dengan menggunakan isi variabel, dan satu lagi tidak menggunakan isi variabel. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya menggunakan isi variabel, kita tinggal menuliskan di ujung ini sama dengan isi variabel. Tetapi urutannya itu seperti ini, tipe data variabel, terus nama variabel, sama dengan isi variabel. Tipe data variabel ini ya ingat teman-teman ingat kan tipe datanya apa gitu, kayak gelas tadi misalnya kan, terus namanya, terus diisi dengan apa gitu. Nah, teman-teman juga bisa mendeklarasikan variabel itu tanpa harus ada isinya. Nah, jadi seperti ini, kita bikin aja tipe data variabelnya apa, gelas, terus nama variabelnya apa gitu. Jadi nggak perlu isinya, jadi kayak gini, gelasnya kosong gitu nih, kosong nih kan, nggak ada isinya gitu. Jadi ya kita bisa mendeklarasikan variabel itu tanpa nggak harus pakai isinya gitu. Nah, jadi contohnya tuh gini nih, INTA sama dengan 100 dan INTB yang ada gitu. Nah, mungkin kita coba langsung aja bagaimana sih mendeklarasikannya gitu kan. Mungkin kita buka kembali codingan kita yang kemarin. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman bisa nambahin di sini package baru
agar kita bisa memisah-misahkan antar bagian gitu. Nah, di sini tuh kita akan membuat package baru dengan nama. Nah, di sini saya beri nama variabel dan tipe data. Nah, teman-teman bisa isikan di sini dengan sebuah kelas lagi, yaitu yang pertama namanya itu adalah deklarasi variabel. Ya, teman-teman bisa ikutin ini. Ya, kita tambahin apa namanya, public static void main, public static void main string arjs. Nah, sebenarnya ada cara singkat ya di dalam IDE IntelliJ ini. Caranya itu seperti ini. Teman-teman bisa tuliskan psvm seperti ini, dan nah di sini akan muncul sebuah tips di sini. Teman-teman tinggal enter saja, maka kita akan dibuatkan otomatis public static void main-nya oleh IntelliJ. Oke, nah sekarang kita cobakan deklarasi variabel. Nah, sebelum kita mendeklarasikannya, kita kasih dulu cara mendeklarasikan variabel itu gimana ya. Terus kita kasih komen ya, ingat komentar ya. Oh, mungkin di sini aja ya, satu komen aja ya, cara mendeklarasikan variabel ya, yaitu tipe data variabel, terus spasi nama variabel sama dengan isi variabel, terus titik koma. Misalnya contohnya INTA sama dengan 10. Nah ya, ada kurang satu, yaitu untuk tipe data nggak pakai pada diisi ya. Tipe data variabel, nama variabel, nggak pakai. Terus contohnya ini yang pakai itu satu lagi INTB gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk mendeklarasikan variabel. Kita coba langsung ya mendeklarasikan variabel di bawah ini. Ya, langsung aja kita tulis INTA sama dengan 10, dan satu lagi INTB nggak ada isinya. Jadi kita kasih komen ini pakai isi, yang satu lagi tanpa isi. Jadi kita sudah bisa dan berhasil mendeklarasikan variabel. Nah, sekarang mungkin kita coba ya print isinya, apakah kita berhasil membuat variabel ini. Kita sortkan saja. Nah, yang A plus B. Nah, mungkin kita kasih spasi. Nah, B di sini error. Kenapa? Karena B itu nggak ada isinya. Jadi kalau misalnya kita mau nampilkan isinya, kalau misalnya nggak ada isi variabel, ya kita nggak akan bisa ngeprint. Nah, jadi kita nggak bisa ngeprint isinya. Ya udah, berarti kita cuma bisa ngeprint yang si A. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, hasilnya adalah 10 ya. Jadi kita berhasil mengprintkan isi dari variabel A. Kira-kira seperti itu. Oke, kita hapus ini. Oke, ini udah selesai. Oke, langsung kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah aturan penamaan variabel. Nah, dalam aturan penamaan variabel di sini saya menuliskan 4 hal. Dan yang pertama itu, kalau dalam aturannya ya adalah, pertama itu kita hanya boleh menuliskan nama variabel itu dengan huruf, angka, dan garis bawah. Nah, contohnya gimana? Kita coba langsung di codingan kita. Kita ingat tadi penamanya itu hanya boleh menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Jadi kita tulis unt huruf, angka, dan garis bawah. Nah, jadi seperti ini boleh ya. Jadi di dalamnya itu ada huruf, angka, dan garis bawah. Nah, yang kedua itu adalah karakter pertamanya harus huruf atau dolar. Jadi karakter pertamanya itu kita hanya boleh menggunakan huruf atau dolar. Kalau misalnya angka gimana? Nah, kita coba aja ya. Nah, misalnya kita buat angka nih, int 1 huruf misalnya sama 10. Nah, nggak bisa. Kenapa? Ya aturan kita tadi nomor 2 itu karakter pertamanya
harus huruf atau dolar. Ya nggak bisa apa pakai angka di sini. Nah, huruf ya pasti bisa lah ya. Ya, coba nih int ya H ya kan, awalnya kan H nih. Ya ada H ini kan huruf gitu ya. Nah, kita coba pakai dolar juga, dolar. Nah, juga bisa. Nah, jadi teman-teman untuk huruf pertama itu harus angka atau dolar. Nggak bisa simbol, nggak bisa angka, nggak bisa. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Atau kita bisa bilangnya itu adalah case sensitif. Jadi, misalnya gini nih, variabel luas dengan luas, maksudnya yang huruf satu luasnya itu L-nya kecil, dan satu lagi L-nya besar, itu dianggap berbeda. Atau bisa dibilang dianggap dua variabel yang berbeda. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Kita hapus ini dulu. Misalnya int yang satu huruf besar dengan 10 misalnya kan. Satu lagi int luas yang nggak pakai isi. Nah, jadi mereka berdua ini itu berbeda, yang luas huruf besar sama luas huruf kecil. Nah, gimana sih kalau kondisinya kita bikin luasnya sama gitu? Ya nggak bisa, ya. Karena ini istilahnya kita sudah menggunakan nama ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen punya dua luas, tapi yang satu luasnya pakai huruf besar, satu huruf kecil, nah itu bisa digunakan, karena di Java itu menggunakan case sensitif. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat adalah kata kunci yang ada di Java, seperti package, import, if, in, scan, dan lainnya itu tidak boleh dipakai. Jadi, misalnya gini, kita buat sebuah tipe data int yang udah ada di sini, misalnya kita pakai nih. Misalnya public. Ya nggak bisa, nah nih error kan. Ini kayak kata kunci di Java, jadi dia tuh ya nggak boleh lah gitu aturannya gitu ya. Jadi berikan aja sih nama itu jangan yang ada kata kunci di Java, misalnya kayak if, for, dan lain-lain gitu ya. Ya biasanya orang sih ngasih nama variabel itu ya yang waras-waras sih, misalnya burger gitu kan, atau jumlah pegawai, atau jumlah komputer, atau jumlah buku, atau panjangnya persegi kan pakai misalnya berarti gini, berarti panjang persegi misalnya kan, atau pakai bahasa Inggris misalnya width, atau pakai tinggi misalnya height, nah dan lain-lain lah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya bikin int terus int lagi kan nggak lucu kan, gimana nih katanya. Ya nggak bisa karena itu aturannya ya seperti itu. Nah, jadi ada satu tips lagi sih dari Bang Iva, itu teman-teman sebenarnya dalam penulisan penamaan variabel ini itu ada stylenya. Kalau dari saya sendiri sih menggunakan style camel case ya. Jadi sorry camel case. Nah, jadi camel case ini dia itu ya stylenya itu kalau nama variabelnya itu kata yang pertama itu huruf kecil, nanti kalau ada kata selanjutnya itu dia hurufnya besar. Jadi seperti ini misalnya int panjang persegi. Nah, jadi yang pertama ini kecil, jadi yang panjang ininya tuh P-nya huruf kecil dan satu lagi P-nya huruf besar. Jadi yang huruf besar ini tuh pemisah antara satu kata dengan satu kata yang lain. Nah, ini adalah style camel case. Jadi sebenarnya ada banyak style sih dalam penulisan nama variabel. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Mungkin googling aja sih di Google itu gaya penulisan dalam program. Nanti bakal muncul sih beberapa website yang misalnya ada 4 style gitu atau 5 style. Nah, kalau di dalam Java sih dalam menuliskan nama, baik nama kelas, objek, nama variabel itu menggunakan camel case. Kira-kira seperti itu. Untuk kelas sih nggak pakai camel case ya. Kalau untuk kelas itu nama awalnya pasti huruf besar. Nah, tapi karena kita di sini belum bahas kelas atau objek, ya itu bakal dibahas di OOP nanti. Nah, jadi di sini cuman googling aja sih nama ilmu pengetahuan. Kalau dalam penulisan variabel itu ada stylenya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Setelah kita tahu apa-apa saja aturan penamaan variabel, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya nih, akhirnya kita belajar tipe data. Yang pertama itu tipe data primitif dulu ya. Nah, yang satu itu adalah tipe data primitif dan satu lagi tipe data komposit. Jadi kita bahas dulu tipe data primitif.
Nah, jadi tipe data primitif itu apa sih gitu ya? Jadi tipe data primitif itu tipe data yang telah ada. Maksudnya udah dibikin sih atau udah disupport pada suatu bahasa pemrograman. Jadi misalnya memang udah ada dalam situ gitu. Nah, jadi tipe primitif itu ya biasanya sih nyimpan nilai yang sederhana seperti angka atau karakter gitu. Ya, jadi kita tahu tipe primitif itu ya tipe data yang udah ada dalam pemrograman gitu. Udah terdefinisi atau disupport atau bisa dibilang sih ya udah bawaan gitu. Nah, di dalam Java ini sih tipe data primitif itu ada 8, tetapi kita bisa membagi 8 itu jadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu adalah integer number atau bilangan bulat. Nah, di dalam integer number itu terdapat 4 tipe data, yang mana tipe datanya itu adalah byte, short, int, dan long. Nah, jadi yang ini sudah kita pakai ya sebelumnya ya. Nah, jadi kita tahu kalau 4 tipe data ini adalah merupakan kelompok bilangan bulat. Nah, teman-teman tahu kan bilangan bulat itu seperti ya angka 1, angka 2, angka 3, angka 83, angka 24, 240, nih, dan lain-lain gitu ya. Jadi, kelompok pertama itu adalah integer number dengan 4 tipe datanya. Byte, short, int, dan long. Nah, kemudian ada floating point number. Nah, floating point number ini merupakan kelompok tipe data untuk sebuah bilangan pecahan. Nah, jadi bilangan itu kayak gini. Misalnya 1,5, 2,4, 2,7, 3,0. Nah, itu merupakan kelompok floating point number. Nah, dalam floating point number itu terdapat 2 tipe datanya. Yang pertama yaitu adalah float, dan yang kedua adalah double. Nah, jadi misalnya kalau ada 3,1415 adalah angka floating point. Nah, kita bisa menggunakan tipe data float atau double. Nah, yang ketiga itu adalah tipe logika ya. Nah, jadi ada tipe kelompoknya itu kelompok logika. Cuman ya dia cuma satu gitu. Namanya boolean ya. Namanya cuman boolean satu buah. Nah, boolean ini nih menghasilkan nilai true atau false. Menghasilkan nilai. Kalau misalnya kita tadi kan kalau dibilang bulat kan ada angka 83, ada angka kalau untuk floating point kan 3,14. Nah, kalau boolean itu dia itu merupakan tipe logika gitu. Isinya itu cuman true atau false. Nah, jadi dia itu bukan berupa angka, cuman sebuah logika. True atau false. Tapi menggunakan tipe data yang namanya boolean. Nah, yang keempat itu adalah karakter ya. Nah, dan karakter ini juga satu, itu char. Nah, char ini tuh ya dia tuh per karakter gitu. Jadi satu karakter, misalnya huruf A gitu, huruf 3 gitu. Jadi untuk tipe kelompok karakter ya dia cuma satu, char gitu. Untuk sebagai sebuah huruf aja dia nyimpan sebuah karakter atau huruf gitu. Nah, jadi dari keempat kelompok tadi yang paling sering atau paling banyak digunakan yaitu adalah int, long, boolean, char, dan double yang biasanya digunakan ya. Maksudnya ya paling banyak lah gitu ya. Nah, ya biar teman-teman tahu aja sih ya. Paling sering lah juga kita pakai itu nanti. Nah, oke. Itu saja sih tipe data primitif yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tipe data primitif bilangan bulat itu apa gitu kan. Nah, jadi ya kita tahu nih untuk tipe data bilangan bulat itu tadi ada byte, short, int, dan long. Nah, kalau bedanya apa sih beda tiap-tiap tipe data ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat panjangnya. Jadi kalau misalnya panjangnya untuk byte itu cuma maksimum itu 127, minimumnya minus 128, dan ya teman-teman bisa baca slide-nya di sini. Jadi kalau untuk ini tuh kita bisa pakai sampai 2147 Nah, jadi sampai situ sih cuman kita bisa pakai ini. Nah, jadi integer tidak ya yang paling sering kita pakai nanti. Dan untuk bilangannya paling besar ya, itu biasanya sih pakai long gitu kan. Misalnya 1 miliar atau ya besar lah bilangannya gitu. Nah, kalau untuk byte dan short itu digunakan untuk penanganan file yang bernilai rendah. Jadi silakan gunakan sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk tipe data primitif bilangan bulat ini? Ya kita coba sih, pertama kita coba byte dulu ya. Tapi sebelum itu, karena ini masih di deklarasi variabel, kita tulis di sini, kita buat kelas baru, tipe data primitif. Seperti ini. Terus kita bikin VM. Nah, terus kita bikin
Yang pertama itu tipe data kelompok bilangan bulat. Sorry, di sini harusnya ini kita pindahin sini. Itu ada short. Sorry ada. Nah, di sini ada byte, short, in, long. Nah, contohnya gini, kita buat sebuah tipe data byte dengan nama byte gitu kan, sama dengan ya maksimal 127 ya, 127. Nah, kalau misalnya 128 nggak bisa dia tuh. Nggak bisa. Nah, kita buat maksimum 127. Terus kita bikin short a short misalnya. Ini aja sih. Nah, terus isinya kita bikin maksimumnya 2, 3, 7, 6, 7. Terus ada int ya, teman-teman tahu lah. Kita bikin ain gini. Ya, sebenarnya teman-teman bisa sih bikin nama itu terserah, cuman di sini saya pakai kayak gini aja biar ya gitulah gitu kan. Nah, kita pakai tulisannya nilainya 21. Terlalu panjang jadi kita bikinnya 1 2 3. Terus long nah, terlalu panjang. Nah, tuh. Jadi ini adalah tipe data kelompok bilangan bulat. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data primitive floating point. Nah, untuk tipe data primitive floating point ini teman-teman ingat tadi saya katakan sebelumnya kalau tipe data kelompok ini tuh digunakan untuk bilangan pecahan. Nah, jadi dalam tipe data kelompok ini tuh ada dua, float dan double. Nah, jadi kalau untuk float itu panjangnya 32 bit dan double itu 64 bit. Nah, sekarang kita coba implementasikan mereka berdua ini di dalam codingan kita. Nah, mungkin kita tulis lagi komentar. Terus tipe data kelompok bilangan pecahan. Nah, sini kita bikin itu float double. Nah, kita coba menggunakan float 2,4. Nah, di sini error ya teman-teman. Kenapa? Karena direkomendasikan untuk menggunakan double. Jadi kita cast dulu floatnya. Klik di sini cast to float. Nah, jadi baru kita bisa menggunakan float. Nah, terus double 2,4. Nah, jadi untuk bilangan pecahan itu yang paling sering itu digunakan double. Nah, jadi kita bakal pakai double untuk kedepannya lagi, tidak menggunakan float. Oke. Oke, selanjutnya adalah tipe data primitif dengan tipe logika. Nah, logika ini tuh cuma satu tipe datanya, yang namanya boolean. Udah itu aja. Nah, jadi tapi nilainya itu ada dua nilainya yang bisa kita isi dalamnya, yaitu adalah true dan false. Nah, gimana sih contohnya gitu? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Contohnya adalah boolean A diisi dengan true, boolean B diisi dengan false. Nah, jadi ya nggak bisa kita isi angka di dalamnya, nggak bisa. Nah, kita coba langsung di sini. Kita kasih komentar lagi. Tipe data kelompok logika ya. Nah, di sini kita kasih boolean saja. Oke. Kemudian kita bikin boolean A, boolean true misalnya. Terus buat lagi boolean B, boolean false. Nah, kalau misalnya nih boolean C, boolean kita isi 1 2 3. Ya nggak bisa. Ingat, seperti tadi gelas ini tuh nampung air. Dia kan ya nggak bisa lah kita nampung angin dalamnya gitu. Enggak lah. Ya. Jadi boolean itu cuman bisa diisi dengan dua value. Yang mana isinya adalah true atau false. Oke? Nah, ini kita hapus saja. Ya, pasti error. Nah, jadi begitu ya untuk boolean ya teman-teman, atau untuk kelompok logika. Oke, ini yang terakhir.
yaitu adalah tipe karakter. Kelompok karakter ya ya udah tipe datanya cuma char gitu kan. Ya tipe char itu nilainya itu kayak gini. Nih, teman-teman bisa baca kutip-kutip A apa bisa bilang kayak satu kata gitu, satu satu huruf, maaf satu kata. Satu huruf. Nah, jadi untuk nilai karakter itu ya nilainya cuman ini, satu huruf, satu huruf A, huruf B, huruf C dan seterusnya. Jadi dia itu kayak lebih ke nyimpan sebuah karakter Unicode yang tunggal. Jadi nggak bisa kita bikin misalnya jadi ABC gitu. Itu kan jadi sebuah kata ya. Ya nggak bisa. Oke, kita coba aja sih untuk karakter ini di kodean kita. Jadi kita bikin lagi. Op, yap. Jadi kita bikin di sini tipe data kelompok karakter. Terus di sini bikin char. Di sini kita bikin char misalnya ini kan. Achar gitu kan. Nah, untuk char itu kita nggak bisa pakai kutip dua. Nah, nggak bisa. Kita cuma bisa menggunakan kutip satu. Ah, nah, atau huruf A besar, atau huruf satu, atau simbol. Apa nih? Jadi dia cuma bisa menyimpan satu karakter. Satu karakter atau satu huruf lah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kosong ya nggak bisa. Jadi misalnya underscore, nah jadi bisa. Kita bikin di sini ya huruf A aja lah ya. Jadi ingat satu karakter. Oke, mungkin ini sih ya untuk tipe data primitif ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tipe data komposit. Nah, jadi kalau kita tahu tadi tipe data primitif itu ya datanya itu memang murni dalam bahasa pemrograman itu ya. Nah, sedangkan tipe data komposit, dia itu adalah sebuah bentukan dari dua atau lebih tipe data primitif. Jadi istilah itu kayak kalau singkatnya tipe data buatan. Tipe data buatan yang mana tipe data ini dibuat dari tipe data primitif. Maksudnya gabungan tipe data primitif. Nah, jadi gini nih. Contohnya kan string nih, kita tahu ya. String itu memang tipe data komposit. Nah, tipe data string ini, dia ini tipe data dari bentukan tipe data char. Nah, jadi teman-teman lihat di sini char kan. Misalnya A. Kalau misalnya kita bikin B di sini, ya nggak bisa. Kita pengen buat sebuah nama misalnya. Iva misalnya kan. Ya nggak bisa. Nah, menggunakan string, Aca misalnya. Oh, sorry. S ya, besar. Terus kita bikin Iva. Nah, di sini ini nih sebenarnya kita bikin per karakter sebenarnya. Nah, di sini kan terlihat nih bedanya kan. Kalau misalnya untuk cari itu kan memang cuma satu. Nah, sedangkan string itu kita bisa lebih dari satu karakter. Nah, ini sebenarnya merupakan kumpulan karakter sebenarnya gitu. Jadi kita tahu kalau string itu merupakan tipe data dari tipe bentukan tipe data char. Nah, jadi itu tipe data komposit. Nah, jadi kalau di Java itu ya kita data string ini ya tipe data string itu udah dinamis gitu. Jadi kita nggak perlu sih nentuin panjangnya berapa dan ya kita terserah sih membuat tipe data string itu mau berapa panjang gitu. Mau bercerita pun kita ya menggunakan tipe data string pun nggak masalah. Atau bisa bikin satu buah variabel string dengan mana isi variabel itu satu paragraf misalnya gitu. Jadi ya string itu dinamis. Nah, dalam menggunakan string itu kita menggunakan kutip dua ya. Nah, contohnya gini nih, string nama kutip dua Bang Iva. Kalau yang char itu kita pakai satu ya. Nah, ini dia string aca. Tapi karena di sini tipe data primitif di kelas tipe data primitif kita tukar maaf, kita tambahin satu kelas baru dengan nama tipe data komposit PSVM. Nah, di sini kita tulis komentar string. Nah, string tipe data komposit. Kayak enggak satu baris saja sih. Oh, enggak. Sama ini ya, sama cara buatnya ya. Menuliskan string memerlukan kutip dua. Contoh string A sama dengan isi nilai string.
Nah, jadi kita coba implementasikan langsung string. Nah, jadi stringnya apa nih mau kita bikin nih? Nama variabelnya nama misalnya ya. Nama, bikinlah nama kalian. Nama teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya bikin Bang Iva. Nah, jadi kita bisa menggunakan string. Nah, ketika kita shout nama dan kita jalankan ini. Nah, jadi nama kita tuh muncul. Jadi nggak ada error, nggak masalah ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk tipe data composite. Nah, jadi di dalam string ini tuh dapat menggunakan escape sequence ya. Nah, escape sequence ini tuh merupakan fungsi yang mana kita bisa memanipulasi isi string. Misalnya gini nih, bisa kita lihat di slide-nya. Kita ingin buat string misalnya gini. Kutip 2, channel YouTube, terus kita enter, Bang Iva. Nah, jadi kita nggak bisa nge-enter gitu. Ya, karena, ya kalau kita enter misalnya gini. Kita bikin. Kita enter. Nah, enternya kan seperti ini nih. Nah, kalau kita misalnya kita jalankan, isinya tuh masih satu baris. Nah, dan saya maunya itu dia enter ke bawah. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan escape sequence. Nah, agar bisa seperti ini, kita bisa menggunakan escape sequence. Nah, ini adalah list escape sequence-nya. Kita coba satu persatu. Nah, kita coba dulu dari slash n. Kita balikkan lagi seperti ini. Slash n di sini. Ya, pengennya kita kan enter ya. Fungsinya di sini kan baris baru ya. Kita jalankan. Nah, jadi channel YouTube Bang Iva. Nah, enter deh kan. Nah, gimana kalau yang pakai yang tab? Kita di sini fungsinya memberikan indentasi. Kita kasih di sini T. Jalankan. Nah, tuh. Ngasih indentasi deh kan? Indentasi. Nah, sekarang gimana kalau ngasih karakter backslash? Nah, kasih karakter backslash. Oke. Caranya kasih backslash 2 buah. Kita jalankan lagi. Nah, tuh. Backslash. Jadi, untuk backslash ya kita pakai 2, cuman sebenarnya ini nampilkan 1 buah sih. Cuman yang backslash pertama itu menandakan kalau kita itu pengen buat sebuah backslash gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita buat kutip 1. Oh, oke. Kita kasih caranya kutip 1 di sini. Nah, sebenarnya menggunakan kutip 1 ini harus kita tutup. Gini, tutupnya sama. Nah, itu. Jadi nanti kutip 1 gitu ya. Tapi untuk menggunakan sebuah kutip 1 ya caranya seperti ini sih. Nah, oke, kita jalankan. Nah, tuh. Kutip 1. Nah, kalau kutip 2, ya tinggal ganti kutip 1 jadi kutip 2. Nah, tuh. Jadi untuk backslash yang pertama itu ya kita bisa lihat di sini kalau dia tuh kayak perintah nih, perintah. Terus kita kasih setelah backslash itu n gitu kan. Ya udah, berarti n itu menandakan enter. Sedangkan t itu tab dan backslash satunya lagi yang backslash ini nih memberikan karakter backslash. Yang ini nih untuk kutip 1 dan yang satu yang terakhir itu adalah kutip 2. Nah, contohnya nih string biodata. Nih, /n gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk escape sequence untuk string. Nah, kita bakal sering pakai ini nih. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konstanta. Nah, jadi apa sih konstanta itu? Nah, konstanta itu merupakan sebuah nilai yang mana nilainya itu adalah tetap atau konstan. Jadi bisa dibilang kalau nilai itu tidak akan bisa kita rubah kalau misalnya sudah diinisialisasikan. Nah, jadi sebenarnya konstanta ini sama sih seperti variabel, cuman bedanya dengan variabel biasa, kalau konstanta nilainya itu tidak bisa dirubah. Jadi nilai kita ini, misalnya kita udah inisialisasi nilai, nilainya itu tidak bisa dirubah gitu. Nah, jadi cara menginisialisasikannya gimana kalau pakai konstanta? Nah, konstanta itu di depannya pakai final. Jadi kita bikin final, terus tipe datanya apa, entah mungkin integer, string, atau
char gitu kan. Terus kita kasih nama variabelnya atau kita di sini kasih nama konstantanya. Terus kita isi konstantanya berdasarkan tipe datanya. Nah, jadi untuk menginisialisasikan konstanta cukup menambahkan final di depannya. Nah, kemudian konstanta itu ada dua macam. Yang pertama yaitu adalah konstanta langsung. Yang mana kalau konstanta langsung ini itu tuh kita tuliskan secara langsung. Kalau misalnya sebuah konstanta itu kita langsung isi nilainya. Misalnya kalau integer, final integer AB misalnya kan, isinya 10 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dalam konstanta yang kedua, itu konstanta simbolik. Nah, simbolik ini yaitu adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Contohnya nih, kita sering tahu kan kalau dalam matematika itu ada simbol pi. Nah, pi itu nilainya kan 3,14. Jadi kita bisa buat final, kalau 3,14 ini kan tipe datanya double ya. Berarti final double pi sama dengan 3,14. Jadi untuk konstanta simbolik itu ya misalnya simbolik-simbolik yang ada dalam matematika. Contohnya adalah pi. Oke, langsung saja kita coba bagaimana menuliskan konstanta di dalam codingan kita. Terakhir kita sampai di sini. Nah, sekarang kita bakal tambahkan satu kelas baru dengan nama konstanta. Nah, seperti ini. Nah, jadi apa kita akan tulis di konstanta ini? Nah, kita buat dulu PSVM ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan komentar. Terus kita kasih definisi konstanta. Konstanta merupakan suatu nilai yang konstan atau tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian kita berikan cara membuat variabel konstanta. Final, contohnya final in P sama dengan 3,14. Nah, jadi ini adalah sebuah konstanta. Oke? Oke. Sekarang kita cobakan di dalam sini. Coba sekarang kita buat final. Nah, tuh final. Ini integer P sama dengan 3,14. Oh, sorry. Bukan integer ya. Astagfirullah. Double ya Allah. Double. Oke. Sekarang kita coba printkan hasil dari P. Sort P. Ya, kita sort P. Apa jawabannya? Jawabannya adalah 3,14. Nah, jadi apa perbedaan antara konstanta dengan variabel biasa? Nah, kalau dalam konstanta kita tidak bisa merubah nilai ini. Nah, kenapa nggak bisa dirubah? Kalau misalnya kita rubah P ini, P sama dengan berapa misalnya? Saya rubah ya 10 misalnya. Ya nggak bisa. Nah, jadi di sini P itu tidak bisa kita inisialisasikan lagi nilai yang baru karena dia adalah konstanta. Jadi kita tidak bisa menginisialisasikan nilai baru di sini. Oke, jadi dia cuma bisa diinisialisasikan sekali. Nah, coba kita gunakan tipe data lain, misalnya string. Final string. Kalau misalnya string ini biasanya digunakan untuk sebuah key. Dan untuk penulisan konstanta di dalam string itu biasanya programmer menuliskan dengan huruf besar semua. Jadi misalnya adalah kunci rumah misalnya kan. A, B, C, D misalnya gitu. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan konstanta untuk tipe data string. Nah, kita coba lagi nih untuk tipe data apa misalnya ya. Tipe data integer. Final integer botol misalnya. Air misalnya kan. Air berarti 2 misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan konstanta. Hanya saja untuk konstanta ini kita tidak bisa merubah nilainya apabila variabelnya sudah diisi nilai. Jadi kita tidak bisa mengubah nilainya. Oke? Oke. Mungkin kita tambahin komentar di sini.
Untuk konstanta kita tidak bisa merubah nilainya apabila sudah diinisialisasikan. Oke, segitu aja sih untuk bagian konstanta. Oke, sip. Nah, untuk tahap yang ketiga kita sudah selesai. Oke, tahap selanjutnya kita bisa langsung masuk ke tahap yang keempat. Nah, oke, kita telah selesai mempelajari tentang variabel dan tipe data. Nah, di bagian selanjutnya, di bagian keempat, kita akan membahas tentang operasi matematika dan assignment. Oke? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan apabila teman-teman menyukainya silahkan di like, dan apabila bermanfaat silahkan di share, dan jangan lupa klik tombol subscribe beserta loncengnya guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.